Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Binus Media Forum. Kebutuhan akan informasi dan hiburan saat ini seakan tidak terbatas. Kapanpun dan dimanapun, kita akan disuguhi oleh berbagai informasi dan hiburan dari berbagai platform. Seperti hari ini, Binus Media Forum akan mengenal dan mengetahui lebih jauh mengenai Airport TV. Halo pemirsa, senang sekali saya Margareta Angelina kembali berjumpa dengan Anda dalam program Binus Media Forum. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, saya akan mengenalkan Anda lebih jauh mengenai profesi dan dalam bidang dunia media. Seperti hari ini kita akan berbincang mengenai Airport TV bersama salah satu narasumber kita yang juga menjadi Production Coordinator di Airport TV, yaitu Bapak Firza Iksan. Halo Bapak, apa kabarnya? Baik Mbak. Nah Pak, Bapak Firza Iksan, aku panggil Bapak aja? Jangan, panggil saya nama aja Firza aja. Baik, dengan Firza. Yeah. Nah Pak Firza sendiri maaf, kesibukannya apa nih? Menjadi koordinator production dan yang lainnya, apakah ada lagi Pak? Kalau kesibukan sendiri sih saya ya lumayan ya di Airport TV sendiri sebenarnya saya banyak pekerjaan-pekerjaan yang emang kita siapkan untuk penutup tahun ini dan juga persiapan untuk masuk ke tahun depan. Nah selain Airport TV juga saya ada kerjaan lain bisnis online sih Mbak kebanyakan gitu. Baik, jadi kalau Firza sendiri selain menjadi koordinator production di Airport TV, juga menjadi owner ya Pak dari pada salah satu usaha online. Betul. Kalau aku mau nanya sendiri dari latar belakangnya nih Pak, menjadi production coordinator, apakah sebelumnya memang kuliah atau latar belakang pendidikannya juga di bidang ini Pak? Kalau untuk kuliah sendiri sebenarnya saya di advertising, tapi selain advertising dulu saya juga ada kayak kursus-kursus shortcast itu di Binus Center. Nah itu kita juga ada waktu itu desain grafis, terus saya juga ada animasi, nah yang kayak gitu-gitu saya belajar dari Binus Center. Nah cuman untuk kuliah sendiri saya ambil S1 fakultas di komunikasi untuk khususnya advertising gitu. Baik, berarti S1-nya itu adalah advertising, lalu mengambil kursus lagi di bidang grafis. Benar. Nah, kalau lulusnya berarti sudah kurang lebih 5 tahun lalu. Iya, betul. Nah, dari lulus sampai sekarang, apakah memang langsung Pak langsung terjun di dunia media? Enggak, awalnya dulu saya masih freelance. Nah, karena saya kursus itu, terus juga saya masih kuliah waktu itu kan. Nah, saya lebih banyak freelance. Nah, cuman berjalannya waktu, yaudah deh saya coba buat magang. Nah, saya magang lah di Airport TV ini waktu itu. Nah, saya kuliah malam, siangnya saya kuliah, siangnya saya kerja, malamnya saya kuliah. Nah, berjalannya waktu sampai akhirnya saya jadi production coordinator di Airport TV gitu. Freelance-nya ini, apakah masih di bidang media juga? Enggak, lebih ke desain grafis sih. Tapi ya sama-sama masih visual juga, cuman bedanya kan kalau desain grafis gambar diem. Kalau TV kan ya video ya yang kita tahu motion gitu. Baik, berarti diawali dengan magang di Airport TV. Kalau boleh tahu tahun berapa tuh? Waktu itu tahun 2005-2006 saya magang, nah terus saya baru mulai start jadi karyawan itu di tahun 2007 awal. 2007 hingga sekarang, jadi kurang lebih ada 8 tahun. Sampai sekarang, ya 8-9 tahun ya mungkin ya. Nah, di Airport TV sendiri apakah langsung semena-mena langsung menjadi production coordinator? Oh enggak. Atau diawali dengan apa? Nah, dulu awalnya karena saya punya basic waktu itu graphic design, saya jadi graphic design dulu, tapi berjalannya waktu saya coba otodidak sih buat editing, untuk kameramen, untuk bikin skrip, dan sampai akhirnya saya alhamdulillah sih cukup menguasai beberapa ilmu itu dan dipercaya dari perusahaan untuk memanage dan
menjadi leader untuk tim produksi ini sendiri. Gitu. Dari tahun berapa itu? Itu tahun 2007 akhir, 2009 awal, 2008 awal. 2008. Berarti dari tahap mulai menjadi karyawan sampai menjadi production coordinator butuh kurang lebih 1 tahun ya? Iya, karena ya itu gimana caranya kan kita ngebuktiin terus pekerjaan kita ya. 2008 hingga sekarang tahun 2015 kurang lebih 7 tahun, 7 sampai 8 tahun menjadi production coordinator di Airport TV. Benar. Nah, kalau misalnya bicara mengenai production coordinator, sebenarnya apa sih main job atau utama pekerjaan dari production coordinator di Airport TV? Iya, kalau untuk main job sendiri, production coordinator sebenarnya sih memastikan siaran kita, TV program kita yang tayang di bandara itu sesuai dengan yang memang layak untuk disiarkan. Nah, cuman ada juga pekerjaan-pekerjaan lain yang emang kita mendukung dari, kita punya tim juga untuk marketing di kantor kita, gimana caranya produksi ini juga mendukung dari si tim marketing. Nah, selain memastikan konten siaran tadi, terus kita bantu juga untuk tim marketing. Nah, kita juga create program-program atau bisnis lain, kayak contohnya kita punya juga airporttv.tv. Nah, itu semacam YouTube-nya Airport TV yang bisa disaksikan secara online gitu. Oke, sebelum kita berbincang lebih lanjut, mungkin pemirsa sedikit bingung, sebenarnya apa sih itu Airport TV? Boleh jelasin nih sedikit? Boleh. Nah, mungkin banyak teman-teman atau pemirsa yang emang belum tahu banget Airport TV karena kita sendiri siarannya hanya ada di bandara. Dan dulu itu kita siaran itu relay dari TV nasional. Nah, tapi berjalannya waktu kita bisa create konten sendiri, kita bikin siaran sendiri, dan sampai akhirnya memang kita punya siaran dan itu kita sebut sebagai Airport TV, siaran-siaran TV yang ada di bandara-bandara Indonesia. Baik, kalau boleh tahu dari Airport TV sendiri sudah ada sejak tahun berapa? Karena kan kalau orang dulu cuma taunya TV ya TV nasional. Betul. Kalau Airport TV sendiri sudah ada dari tahun berapa? Airport TV sendiri itu ada dari tahun 2000. 2000? Betul. Nah, cuman itu dulu kita ya udah ada TV di bandara, that's it. Itu cuman buat siaran TV nasional, hiburan. Dan sampai akhirnya dari manajemen kita, mereka berpikir mungkin ini bisa dikomersialkan gitu kan dari media-media yang emang ada di area publik. Dan pada akhirnya saya masuk di 2006, waktu itu kita masih kondisi relay juga dari TV nasional. Nah, di 2008 pertengahan itu kita mau coba gimana caranya si Airport TV ini bisa komersial dengan konten-konten siaran yang memang kita produksi sendiri. Baik, berarti memang start berkembangnya itu dari tahun 2008. 2008. Baik. Nah, kalau tadi bicara tentang bandara, apakah Airport TV ada di semua bandara Indonesia atau ada titik-titik Airport TV itu ada di bandara itu? Nah, saat ini Airport TV sendiri kita ada di 13 bandara seluruh Indonesia. Itu paling jauh di wilayah barat Indonesia. Kita ada di stasiun rel Medan yang menghubungkan antara kota Medan dengan bandara Kuala Namu. Dan untuk di wilayah timur Indonesia itu kita ada di bandara Patimura Ambon. Berarti memang sudah hampir dari Sabang sampai Merauke. Benar. Kita udah 13 bandara sih total semua, Mbak. Baik. Nah, dari 13 bandara ini, di setiap bandaranya memang di setiap titik TV itu punyanya Airport TV? Hampir semua kayak di Soekarno-Hatta, bandara terbesar kita, gerbangnya kalau mau masuk ke Indonesia kalau orang bilang ya. Itu kita mulai dari public areanya, terus ke area check-in area atau koridor yang untuk ke area boarding lounge, itu seluruhnya itu ada media kita semua, TV kita semua. Baik. Nah, kalau misalnya tadi awalnya itu hanya ada di bandara saja, tapi tadi dikatakan juga bahwa sekarang sedang ingin masuk nih ke airporttv.tv. Benar. Nah, itu dari tahun berapa tuh? Nah, kalau airporttv.tv sendiri itu sebenarnya konsep baru dari kita, karena kita ngelihat ya sekarang kan trennya orang nonton nggak harus di depan TV, di laptop, di handphone pun bisa gitu kan. Nah, gimana caranya kita TV program kita selain emang untuk disajikan pemirsa yang ada di bandara, kita juga orang-orang yang nggak di bandara pun bisa lihat juga loh program Airport TV dari handphone dia, dari laptop dia, dengan cara membuka airporttv.tv. Itu kita baru ada mulai tahun 2011 kita development, 2012 lah baru kita
mulai berjalan untuk airporttv.tv. Baik, jadi kalau dilihat dari perkembangan Airport TV sendiri, 2000 mulai berdiri, 2008 mulai dikembangkan, Iya, lalu betul. pada tahun 2011 masuk ke media streaming, dikatakan streaming ya. Bener. Apakah siaran di streaming ini sama dengan yang disiarkan di bandara? Nah, untuk sekarang sih kita belum yang live streaming. Karena kan ya kita tahu ya koneksi internet di Indonesia masih belum begitu bagus gitu ya. Dan sekarang kita lebih sejenis YouTube aja sih. Kita ada video-video kita, teman-teman mau lihat, pemirsa mau lihat bisa langsung lihat di situ. Cuman nggak apa yang di bandara mereka bisa saksikan di website kita. Berarti sistemnya upload ya. Benar, Jadi benar. video apa yang ada di Airport TV Benar. lalu di-upload di airporttv.tv itu. Benar. Kalau kontennya nih, kontennya kan dikatakan kalau tadi production coordinator, Yep. apakah semua produksinya itu hanya mengambil dari media-media lain atau Airport TV produksi konten sendiri? Nah, kita ada konten-konten yang memang bekerja sama ya, sama contohnya ya kayak kita sama Binus TV sendiri kita punya kerjasama, ada beberapa program Binus TV yang kita siarkan di Airport TV, ada juga kita kayak kerjasama dengan TV-TV lain seperti dengan Kompas TV, dengan Jack TV, tapi ada juga yang memang kita create sendiri internal gitu. Nah itu kita terbagi dua kalau untuk konten siaran. Ada yang sifatnya edutainment itu kenapa kita kasih nama edutainment, edukatif dan entertainment. Nah itu program-program kita yang emang sifatnya reguler, akan ada terus. Gitu. Nah kita juga ada konten siaran yang TV program namanya komersil. Gitu. Nah yang komersil ini TV program yang memang ada unsur value nilai tambah selain jadi konten. Selain jadi konten ada apa sih bisa kita misalnya dengan hotel, kita banyak ada TV program kita namanya Cozy Stay. Nah itu kita kerjasama dengan hotel, mereka bisa kasih apa ke kita? Mereka bisa, nih ada voucher untuk kalian stay di sini loh. Nah yang seperti itu kita juga ada. Baik, ini memang berarti Airport TV ini adalah salah satu pembuktian ya kalau media ini memang sangat luas dan sekarang platformnya itu sangat beragam. Benar sekali. Baik, Firza, setelah ini kita akan berbincang lebih lanjut mengenai Airport TV dan juga job desk-nya ataupun tugas-tugas detail dari production coordinator-nya nih. Makanya jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Binus Media Forum. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Binus Media Forum. Hari ini kita akan bahas mengenai salah satu platform nih di dunia media yang masih tergolong baru dan banyak orang yang mungkin belum aware ataupun belum sadar, seperti Airport TV ini. Nah, Firza, kita lanjutkan lagi perbincangannya ya. Kalau misalnya tadi dikatakan menjadi freelancer, lalu kuliah di bidang advertising, lalu kursusnya juga ngambilnya desain grafis. Betul. Kenapa memilih untuk berprofesi di dunia media? Alasannya sih simple. Karena kita kalau sebagai pekerja kreatif pengennya menghasilkan pertama. Yang kedua, gimana caranya itu dari apa yang sudah kita buat itu bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kalau di media ini kan dikonsumsi oleh banyak orang, banyak masyarakat yang bisa lihat. Nah, di situ saya pengen karya-karya saya itu pertama bermanfaat untuk mereka dan emang disaksikan oleh banyak orang gitu sih. Baik, jadi itu kenapa memilih dunia media ya, dan salah satunya adalah Airport TV. Kalau bicara tentang Airport TV, kalau Binus TV memang kita arahnya adalah program dan konten kita arahnya edutainment, edukasi dan juga infotainment. Kalau Airport TV sendiri arah-arah untuk program kontennya itu seperti apa sih? Kalau arah untuk konten program kita di Airport TV kurang lebih sama, ada sisi edukasinya, ada sisi informasinya, ada hiburannya, dan cuman kalau di bandara kan orang tuh buat apa sih, buat traveling. Nah karena itu apalagi potensi pariwisata di Indonesia ini luar biasa besarnya gitu ya. Di situ Airport TV ngambil peluangnya lebih mengarah ke konten-konten yang memang untuk pariwisata dan tujuan untuk orang-orang lebih mengenal tentang Indonesia gitu. Jadi
konten-konten yang memang disiarkan di Airport TV itu seluruhnya dapat dikatakan adalah mengenalkan Indonesia sendiri. Iya, betul. Oke, kalau dari kontennya lagi masih di kontennya, yang diproduksi sendiri dan yang diambil dari media lain. Kalau boleh tahu itu program-program apa saja nih? Nah, kalau yang kayak contoh kita kerjasama juga kan dengan Binus TV, kita ada beberapa konten yang emang balik lagi karena Binus nih ada sisi edukatifnya nih buat para pemirsa yang ada di bandara. Nah, karena itu yuk kita coba aja kerjasama karena untuk ngisi dari sisi edukasi. Dan terus kita kayak sama Kompas TV, mereka misalnya ada program yang seputar jalan-jalan di Indonesia nih. Nah, yaudah oke, kita kerjasama sama mereka karena ada sisi yang jelas kita di Airport TV menghindari sekali program-program yang berbau unsur politik. Karena kita pengen di Airport TV ini lebih netral, pertama. Yang kedua, emang orang tuh buat traveling dan sebagainya nggak yang pusing deh lu mikirin buat politik-politikan, lu udah enjoy aja perjalanan gitu. Yang penting jalan-jalan aja bener, gitu ya. bener. Nah, kalau yang di-create sendiri, yang dibuat sendiri itu konten apa nih? Kita kebetulan kalau untuk konten, kita ada konten yang sifatnya itu informatif. Itu kita ada judulnya Awesome Tree. Awesome Tree itu TV program kita 3 yang terbaik. Misalnya kayak gunung tertinggi di dunia, apa sih 3 gunung tertinggi? Nah, itu kita ada program yang kayak gitu yang sifatnya reguler, emang kita ada terus tiap minggunya. Tapi ada juga TV program kita yang komersil tadi saya bilang, kita ada kayak bikin program kita restoran, kita bahas hotel, kita bahas tempat pariwisata. Itu kita ada Kozise nama programnya, terus kita ada Delicious, terus juga kita ada Vacation. Itu program-program unggulan yang memang disiarkan di Airport TV. Yang pasti arahnya memang mempersiapkan seluruh orang yang pergi ke airport, ingin pergi ke tempat lain atau ingin berwisata. Bener. Itu punya knowledge ya mengenai baik itu makanannya, tempat wisatanya, benar. Nah, yang sedikit bikin penasaran sebenarnya, kan kalau di airport itu orang lalu lalang. Orang lalu lalang. Apakah ada orang yang memang menonton Airport TV atau ada trik sendiri dari Airport TV? Nah, itu yang jadi tantangan kita juga karena orang tuh nggak akan spending time lama di bandara. Paling lama berapa sih? 2-3 jam, itu juga mereka karena delay. Kalau nggak delay mereka ya udah langsung naik pesawat aja gitu kan. Nah, di Airport TV kita bedanya sama teman-teman TV yang lain. Kalau teman-teman TV lain mungkin durasi itu paling pendek 30 menit untuk TV program. Paling panjang ya mungkin bisa 2-3 jam, apalagi film box office gitu kan. Nah, kalau kita di Airport TV karena orang nggak spending time lama, durasi TV program kita itu per 5 menit. 5 menit? Bener, gimana caranya dengan durasi 5 menit itu informasi dan pesannya itu bisa sampai ke pemirsanya. Oke, jadi hanya cukup 5 menit dari... Bener. Dan kalau siarannya sendiri itu 24 jam? Siaran enggak, kita on air mulai jam 5 pagi, kita closing untuk siaran itu jam 11 malam. Jadi hanya dari jam 5 sampai 11 malam? Iya, kurang lebih 18 jam ya. 18 jam. Nah, kalau ada nggak sih feedback dari masyarakat, misalnya kayak yang datang ke airport, mau ini dong, maunya program ini dong, gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Banyak sih, tapi lebih banyak mungkin komplain kali ya. Disangka kita ini kerja sama pengelola bandara. Oh gitu. Jadi mereka komplain kayak misalnya ini pesawat delay, tapi komplainnya ke Twitter kita. Kebetulan kita kan ada Twitter kita dan Facebook kita. Kita sosialisasikan. Mereka lebih komplain, loh padahal kita bukan pengelola bandara. Nah, cuman ada juga yang request misalnya mau dong siarannya itu siaran yang hotel-hotel di daerah tertentu atau restoran di daerah tertentu, itu ada yang seperti itu juga. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan ada request atau komplain yang untuk ke bandara, sebenarnya Airport TV sendiri bekerja sama nggak sama bandara? Betul, kita sebenarnya memposisikan diri si Airport TV ini sebagai medianya untuk sarana para pengelola bandara itu untuk mensosialisasikan apa sih, ada aturan apa sih, ada berita-berita apa sih mau disampaikan, silakan bisa lewat Airport TV juga gitu. Jadi memang ada hubungan ya, cuman bedanya kita nggak ngurusin komplain tadi. Iya, betul. Baik. Nah, kalau dilihat dari program 5 menitan yang siaran dari jam 5 pagi sampai 11 malam, sebagai production coordinator sendiri,
kita tahu kalau banyak banget program traveling, Bener. banyak banget program kuliner, Bener. banyak banget program yang edukatif. Kalau dari Airportif sendiri atau dari Firzanya sendiri, gimana cara nyaringnya? Gimana cara milih? Oh, oke, kita ambil yang ini, aku ambil yang ini. Itu gimana? Nah, kita kebetulan siaran itu nggak yang 18 jam terus-terusan berubah program. Karena kalau berubah dengan durasi 5 menit, kita 1 jam aja kita itu bisa berapa? 10 sampai 30 program gitu kan dalam 1 jam. Sedangkan TV lain dalam sejam ya cuma 1 program. Nah, kita itu jadi siaran di perkelipatan. Jadi kita 6 jam sekali siaran kita itu diulang lagi dari jam yang pertama tadi. Misalnya jam 5 tadi siarannya apa. Nah, dia udah sampai 6 jam. Nah, ulang lagi siaran tadi jam 5 diulang lagi di jam berikutnya. Jadi satu pola siaran itu disiarkan 3 kali? Betul. Dalam sehari kita pengulangan 3 kali. Nah, kalau tadi pertanyaannya, bagaimana cara menyaring kontennya yang ini diambil, yang itu diambil tuh gimana? Nah, untuk menyaringnya sendiri kita lihat ya itu, balik lagi karena emang goal kita maunya tuh yang informasi buat masyarakat, maunya yang edukasi, maunya yang emang bermanfaat. Jadi ya kita milihnya juga emang kita lihat dulu bersama bareng sama tim, kira-kira layak nggak sih tayang di Airport TV, karena gap kita juga di bandara itu kan suara. Ya, Kita jangan sampai suara Airport TV ganggu announcement bandara untuk penumpang. Nah, di situ kita gimana caranya gambarnya, visualnya itu harus kuat. Informasinya tuh emang dari visual aja tuh orang udah ngerti gitu. Nah, itu yang akan kita lebih pilih untuk tayang di Airport TV. Sehingga indikator penilaiannya itu yang utamanya adalah visualnya harus kuat Iya, ya. betul. Jadi kalau TV-TV itu harus balance mungkin antara audio dan visualnya, kalau Airportif mementingkan dari visualnya. Benar, visualnya. Kalau indikator lain? Kalau apa? Gimana? Kalau indikator lain? Kalau indikator lain sih kita lebih durasinya juga pas sama kita. Durasinya misalnya pesannya bisa disampaikan dalam durasi 5 menit loh, nggak lebih. Nah, kalau itu bisa kita tayangkan di Airport TV, bisa kita siarkan. Nah, kalau informasinya harus bersambung misalnya, ini perlu durasi 10 menit nih untuk ngebahas ini. Kayak kita hold dulu, kita belum bisa tayangkan. Kalau maupun kita coba ubah konsep, kita olah lagi gimana caranya dengan durasi 5 menit bisa tersampaikan. Tapi ada nggak program yang lebih dari 5 menit? Saat ini belum, karena kita memang membatasi untuk tayang di Airport TV itu setiap TV program 5 menit gitu. Oke. Nah, dari siaran yang 18 jam, lalu banyaknya konten. Kalau Firza sendiri punya tim nggak sih? Punya, saya ada tim tim produksi. Cuman bayangannya jangan kayak TV-TV nasional yang dalam satu TV program yang ngerjain 10 orang. Nah, kalau saya 10 TV program yang ngerjain bisa 1 orang. Gitu. Saya untuk internal tim saya sendiri itu sekarang ada 6 orang. Itu ada yang emang khusus kameramen, cuman multitask juga bisa jadi editor, ada juga yang PA, yang production assistant, bisa juga menjadi editor seperti itu. Kalau totalnya ada berapa nih? Total kalau untuk tim produksi saya sendiri itu saat ini ada 6 orang. Berarti memang hanya berenam dan menggerakkan Airport TV. Benar. Luar biasa. Nah, kalau dari 6 orang ini, apakah semuanya memiliki latar belakang dunia broadcasting atau desain grafis seperti Anda sendiri, atau memang boleh dari mana aja, yang penting punya kesukaan nih? Gitu. Yang penting kuncinya sih nggak masalah mau dari manapun, karena ada juga dari tim saya yang emang basicnya ekonomi misalnya, nggak masalah, bisa juga gabung sama kita, tapi dia jago loh untuk editingnya, dia jago loh untuk bikin motion graphic dan sebagainya, nggak masalah. Yang penting dia bisa ada kerjaan yang berkaitan dengan broadcast sendiri, pertama. Yang kedua emang dia bisa kerja multitask, yang penting itu sih. Lagi-lagi di dunia media ini memang nggak berpatut hanya harus latar belakang broadcasting, betul. Tapi yang tadi dikatakan, kalau misalnya dari Airport TV sendiri punya kontennya itu nggak cuma yang tadi disebutkan, tapi juga ada yang komersil. Iya, betul. Nah, kalau yang komersil sendiri, bagaimana sistem penayangannya? Nah, kalau komersil sendiri kita ada batasan juga. Misalnya kayak kita udah bikin paket nih, dari mulai kita bikin konsepnya, kita tayangkannya, kita editing, proses produksi dan sebagainya, syuting, sampai akhirnya tayang. Nah, itu kita ada paketnya, kita bikinin paket buat si klien. Nih, benefit kalau lu mau tayang di Airport TV, lu bisa dapet ini loh. Nah, itu yang jadi nilai jual
tim saya ini produksi untuk program komersial tersebut gitu. Dan programnya itu dibuatkan oleh tim Airport TV-nya? Iya, atau betul. hanya terima konten? Oh enggak, itu in-house kita, tim kita berangkat syuting, tim kita bikin konsep, tim kita editing, sampai akhirnya memang tayang di bandara itu semua prosesnya tim kita yang mengerjakan. Sehingga contohnya misalnya Hotel X minta Airport TV, buatin dong iklan Bener. dengan durasi sekian, Yap. dengan tema sekian dan Betul. konsep sekian. Betul. Lalu Airport TV akan datang ke sana dan membuatkannya. Benar. Sebenarnya sih konsepnya itu kayak video profile, cuman karena kita based on media gitu kan, kita selalu bilangnya formatnya format liputan gitu. Nah, kalau tentang advertising-nya tadi sendiri, itu copyrights-nya menjadi miliknya Airport TV dan hanya tayang di Airport TV saja? Iya betul, cuman kita juga sekarang nggak mau terlalu kaku dengan copyright itu sendiri, karena mereka pun bikin untuk mereka jadi punya gitu kan. Nah kadang kita juga memberikan copyright itu buat mereka juga, silakan kalian distribusikan karena ini materi video kalian, lokasi-lokasi kalian, ya silakan kalian pakai untuk promosi kalian gitu. Baik. Nah, kalau misalnya masih bicara tentang profesi production coordinator di Airport TV, ada nggak sih kayak hal ini tuh tantangan baru nih, karena kan kalau kita lihat di Airport TV dari tahun 2000, begitu tahun 2008 berkembang, tahun 2011 juga masuk ke jalur streaming. Di tahun 2015 ini, tantangan apa lagi nih yang bakal diemban? Nah, kalau tantangan saya tetap ya dengan SDM yang terbatas, itu udah tantangan tersendiri sebenarnya buat saya untuk menggerakkan banyak konten di Airport TV. Yang kedua juga gimana caranya, yang tadi saya juga lagi on proses membuktikan ke manajemen saya bahwa produksi ini pun bisa jadi sumber profit loh buat Airport TV sendiri. Nah itu masih jadi tantangan saya untuk 2015 ini. Baik. Kalau bicara tentang Airport TV pasti sangat panjang ya, Bener. memang ini salah satu platform yang memang mungkin masyarakat belum aware gitu. Bener. Jadi setelah ini kita akan mungkin membahasnya lebih lanjut, makanya jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Binus Media Forum.
itu dia tadi sedikit cuplikan mengenai program in-house komersil yang dimiliki oleh Airport TV. Kalau lihat seperti itu pengennya jalan-jalan, pengennya makan, pokoknya hidupnya enak banget. Ya benar. Nah, Firza nih, kalau mau nanya dari prosesnya, proses syuting dengan pengambilan gambar sedemikian rupa dan angle-angle yang baik juga sedemikian rupa, proses syutingnya itu bagaimana sih? Proses syuting dari awal sama sebenarnya sih untuk program TV apapun sebenarnya kita pasti ada konsep pertama. Nah cuman bedanya kalau yang komersil ini bukan kemauan kita aja gitu, ada kemauan si klien kita juga gitu. Nah misalnya kita udah bikinin konsepnya gimana dari mereka apa sudah sesuai dengan yang kita buatkan, kalau memang sudah sesuai oke, kita eksekusi, kita syuting, kita ambil gambar dan sebagainya, dan setelahnya biasanya kan kita 2-3 hari syuting. Nah mungkin di malamnya atau di sore biasanya kita preview sama-sama sama si klien. Nah kira-kira gambar mana aja nih yang mau dimasukin, video apa aja yang mau ditayangkan. Nah itu biasanya kita pilih bareng mereka, dan sudah kita pilih kita masuk ke editing gitu. Baik, tadi kalau aku nggak salah nangkep ada kurang lebih 3 program, ada Vacation, ada Cozy Say, betul, Cozy sama Delicious. Nah, betul. Dari 3 ini masing-masing berarti masing-masing program ini kurang lebih 5 menit. Iya, benar. 5 menit. Dan aku penasaran banget, kalau mulai dari alatnya, studionya, apakah Airport TV punya sendiri? Nah kalau studio sih enggak ya, karena kan kita ya tadi program-program kita kebanyakan emang on the spot di area-area mereka gitu. Baik, kan. Nah kalau untuk alat sendiri, alat kita selalu menggunakan yang terbaru. Sekarang kan sih yang lebih simple pakai kamera DSLR bisa dibawa kemana-mana. Nah kalau dulu kan harus kamera yang gede, kita bawa syuting. Nah itu biasanya kameramen sih suka aduh berat nih bawa tripod apa kamera segala macem ya kan. Nah kita terus ikutin perkembangan teknologi. Sekarang kita pakai kamera SLR yang bisa video, yang bisa full frame. Nah itu yang kita pakai untuk saat ini. Asik ya, jalan-jalan terus berarti ya. Nah kalau dari kliennya sendiri, kliennya itu hanya ada di sekitar Jakarta atau Pulau Jawa saja, atau sudah seperti Airport TV yang sudah dari Sabang sampai Merauke? Iya, nah kalau untuk klien sendiri sih kebetulan kita di internal, di tim saya sendiri, saya punya project itu namanya program City by City. City by City ya? Dari kota ke kota sebenarnya. Nah kita gimana caranya, saya mengajak tim saya ini untuk setiap bulan kita punya pindah ke kota lain. Misalnya kayak bulan ini kita ke Bandung, pokoknya kita pas ke Bandung ini harus bisa menghasilkan minimal misal 2-5 klien. Yang mau produksi masuk ke TV program kita, karena yang reguler TV program kita ada yang intens mengerjakan terus di kantor. Nah cuman yang komersil ini untuk menjalankannya kita dengan cara seperti itu. Kalau 3 tadi itu yang komersil ya, kalau yang reguler tuh program apa? Nah yang reguler itu kita ada, yang pertama yang tadi kita kerja sama sama teman-teman lain, yang kedua yang kita syuting sendiri ada juga. Yang in-house? Betul, yang in-house itu kayak kita ada program sulap. Kita kebetulan ada kerjasama juga sama beberapa pesulap-pesulap di Indonesia ini. Yuk kalian masuk yuk di program sulap kita, mereka mau. Ada juga dulu kan kemarin kita masih lagi booming-boomingnya stand up comedy. Betul. Nah itu kita juga kebetulan kita kenal banyak dari teman-teman yang suka stand up. Yuk bikin yuk buat tayang di Airport TV, itu kita juga lumayan banyak yang seperti itu. Nah terus kita juga ada yang memang sifatnya edukasi. Jadi kita yang tadi saya bilang kayak Awesome Tree, atau kita ada TV program namanya Time Capsule. Time Capsule. Time Capsule. Jadi dalam bulan ini ada momen apa aja sih sebenarnya di tahun 75, di tahun 2001. Nah, kita rangkum semua itu dalam program Time Capsule kita. Itu juga ada yang seperti itu. Nah, kalau misalnya balik lagi ke program yang City by City. Iya, betul. Nah, City by City ini, jadi memang ada komunikasi 2 arah ya, yaitu dari pihak Airport TV-nya sendiri, juga dari kliennya. Benar. Ada nggak sih pernah ada kayak satu kejadian yang mungkin enak ataupun gak enak yang nggak mungkin bisa dilupain nih sama Firza sendiri? Yang enaknya itu banyak, kalau saya lebih banyak enak ya kalau gitu. Karena apa? Karena dalam satu project itu misalnya saya bisa dapat 5 klien gitu ya. Nah 5 klien berarti secara nggak langsung saya bisa nikmatin tidur di 5 hotel berbeda selama
1 atau 2 minggu Oke. gitu. Nah, lebih ke situ sih. Kalau nggak enaknya, so far belum ada sih. I see. Nanti kita akan bahas lagi nih tentang enak gak enaknya menjadi production coordinator juga. Okay. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Binus Media Forum. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Binus Media Forum. Nah, Firza Iksan sebagai Production Coordinator di Airport TV. Yeah. Kalau bicara tentang enak nggak enaknya, ada nggak sih satu kejadian atau memang pengalaman yang nggak bisa dilupain sebagai Production Coordinator? Nggak enaknya mungkin kita ketika karya kita itu nggak dihargain orang. Nah itu sih paling nggak enaknya di situ. Nah cuman kalau enaknya saya justru yang nggak enak itu gimana caranya saya bawa enak sebenarnya sih gitu ya Mbak. Nah gimana caranya itu ya dengan terus kita berkarya, dengan terus kita memberikan informasi yang emang terbaik buat masyarakat gitu sih. Baik, nah kalau sekarang jenjangnya adalah menjadi production coordinator. Mungkin profesi yang memang sudah digeluti dari tahun 2008 sampai sekarang tahun 2015. Untuk kedepannya nih, apalagi masih di usia yang muda, apakah ada keinginan atau sebenarnya passion gue tuh masih ada yang lain nih gitu. Apa ada nggak sih planning seperti itu? Pasti ada ya Mbak, setiap orang pasti punya target dalam hidup ya. Nah kalau target saya sendiri yang pertama yaitu selain saya menjalankan yang sekarang yang udah ada, saya juga membuka usaha itu yang online, dan emang mungkin passion saya di sana. Saya punya kemampuan untuk kayak bikin website, terus saya bisa dagang gitu kan. Kebetulan saya juga asli Padang ya kan, katanya pandai berdagang kan gitu ya. Padang pandai berdagang. Nah terus kebetulan usaha saya ini seputar aksesoris traveling. Nah, jadi masih berkaitan, saya senang jalan-jalan dan itu berkaitan dengan apa yang saya lakukan gitu. Sehingga ada kemungkinan ya ke depannya kalau misalnya kita bertemu lagi bukan sebagai production coordinator tapi sebagai entrepreneur. Betul, seperti itu amin, ya. amin. Amin. Nah, sebelum kita menutup perbincangan kita, nah ada nggak sih satu kayak harapan atau satu pesan kepada seluruh pemirsa di rumah kalau dunia media tuh seperti ini loh, dunia media tuh harus ada sesuatu, boleh disampaikan ke Ya, yang jelas kalau sekarang kan dunia media ini yang mengisi posisinya kan kebanyakan udah dari generasi kita nih, generasi Y kalau disebutnya gitu kan. Nah seharusnya ini generasi-generasi yang emang orang-orang kreatif nih. Nah gimana caranya media ini nggak sebagai sarana hiburan aja, cuman bisa ada sisi informasi, edukasi yang emang bermanfaat untuk masyarakat banyak, kurang lebih itu sih yang sehingga saya untuk teman-teman yang mungkin ingin berkecimpung di dunia media tetap pertahankan idealisnya ya. Benar, boleh atau kita memang karena kalau sekarang kalau kita mungkin ke TV ke TV memang ada rating seperti itu. Lalu bagaimana apakah ada pesan kepada kita sebagai generasi muda kalau harus membuat konten tuh seperti ini, ada nggak? Saya sih nggak terlalu ini sama rating ya. Kalau dulu mungkin ya oke, kita acuan kita dari rating. Nah kalau sekarang enggak sih, saya rasa masyarakat juga udah bisa tahu kok mana siaran yang bagus, mana siaran yang enggak. Itu semua dengan sendirinya pasti masyarakat lebih bisa memilih. Sehingga tetap pertahankan idealisme ya. Betul. Oke, nah satu pertanyaan saya yang mungkin penasaran aja sih, bertahan di profesi yang sama selama kurang lebih 7 tahun itu bukanlah hal yang mudah. Benar. Ada nggak keyakinan dari Firzanya sendiri yang selalu memotivasi Firza dalam setiap harinya berkarya? Yang jelas saya selalu punya target ya dalam hidup. Misalnya kayak dulu saya misalnya mau Airport TV ini nggak cuman siaran relay loh, kita bisa create konten. Nah, di situ saya gimana caranya menjalani tantangan tersebut ya kan. Nah terus sampai akhirnya berjalan waktu, kita punya siaran dan sebagainya, saya punya target sendiri lagi. Gimana caranya ini bisa jadi ada nilai komersil loh. Nah, saya selalu menerapkan target-target yang memang seharusnya
saya capai dan itu bisa terbantu dengan tim saya tersebut. Baik, sehingga kalau dapat saya simpulkan bahwa bekerja di dunia media itu yang utama harus tetap mempertahankan idealisme saja, itu tidak masalah. Dan selanjutnya kita harus punya target sehingga kita tahu ke depannya itu kita mau melakukan apa, lalu roadmap kita tuh seperti apa. Betul. Baik. Kita nggak terasa udah bicara kurang lebih 60 menit. Oh iya. Nah, Mas Firza Iksan sendiri terima kasih atas waktunya telah datang ke studio Binus TV, telah berbincang-bincang di Binus Media Forum. Dan pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita. Semoga dapat diambil positifnya, yang jeleknya jangan dia. Baik, akhir kata saya Margareta, Firza Iksan dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.